أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. Ya, Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang 1 sampai ke-7. Nah, ini namanya surat berkaitan dengan jin. Di sini itu surat yang diturunkan di Mekah. Ya, diturunkannya di Mekah karena terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah, ketika masih di Mekah dan belum ada perintah sholat 5 waktu. Sudah ada perintah sholat tapi belum 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, memiliki sifat pengasih dan penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah, alladzi, yang Allah asra, telah memperjalankan bi'abdihi, seorang hambanya, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini masjidil haram adanya di Mekah, masjidil aqsa adanya di Palestina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, yang telah Allah berkahi sekelilingnya agar Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalimatnya dengan subhana, maha suci, artinya tidak ada peran yang lain. Subhana, maha suci, bersih daripada kebohongan,
bersih daripada kekafiran, bersih daripada sebuah penipuan, maha suci. Artinya benar-benar terjadi atas kehendak Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada saat atau pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang disebut dengan Isra. Jadi Isra itu perjalanan pada waktu malam. Makanya Nabi Yakub disebut Israil. Israil artinya orang yang sering berjalan malam. Nah, anak keturunannya namanya Bani Israil. Jadi Israil itu gelarnya Nabi Yakub. Karena beliau kalau malam itu selalu ronda, gitu. Ronda berkeliling, mengawasi, memperlihatkan anak keturunannya, umatnya, ada yang belum makan atau belum, ada yang dalam kondisi sakit atau tidak, berkeliling malam hari. Maka diberi gelarlah Nabi Yakub dengan Israil. Dan anak keturunannya disebut Bani Israil, anaknya keturunan Yakub alaihissalam. Siapa Nabi Yakub? Nabi Yakub turunan atau anak dari Nabi Ishak. Siapa Nabi Ishak? Anak dari Nabi Ibrahim. yakni saudara tirinya Nabi Ismail, lain ibu satu bapak. Nabi Ishak ibunya namanya Siti Sarah, Nabi Ismail ibunya namanya Siti Hajar, gitu. Nah, Maha Suci Allah, semua atas kehendak Allah, semua terjadi dengan sebenar-benarnya, tidak ada kebohongan, tidak ada tipu daya, benar-benar terjadi di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada malam hari, yakni dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, jauh sekali. Ya. Yang alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi Allah telah berkahi antara Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa, diberi berkah. Di sekelilingnya itu membawa keberkahan, supaya Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda atau sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ketika peristiwa Isra itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu banyak hal yang terjadi. Dalam beberapa keterangan, jadi Nabi itu dijemput pada malam hari oleh malaikat Jibril. Jadi tatkala Nabi Muhammad sedang tertidur di kamarnya, yang di situ di rumahnya Ummu Hani. Jadi Ummu Hani itu salah seorang daripada kerabatnya Nabi, ya, Ummu Hani, dan beliau tidur di rumah Ummu Hani. Kenapa tidur di rumah Ummu Hani? Karena beliau sudah ditinggal oleh paman dan istrinya. Beliau sudah tidak punya istri. Jadi diperkirakan usia beliau itu diperkirakan sekitar antara usia 50 tahun. Ya, karena Nabi kan diangkat pada usia 40 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Nah, peristiwa itu terjadi pada 2 tahun atau 1 tahun lebih sebelum Hijriah. Ya, sekitar mungkin 2-3 tahun sebelum Hijriah. Peristiwa Isra Mi'raj pada tahun 10 Hijriah, pada tahun 10 setelah kenabian. Jadi terjadi pada setelah 10 tahun kenabian. Kurang lebih ya 2-3 tahun sebelum Hijriah. Nah, usia Nabi kurang lebih 50 tahun. Jadi setelah ditinggal oleh istri dan pamannya yang belum lama meninggalnya, pada saat itu beliau tidur di rumah Ummu Hani. Dan ketika tertidur, tiba-tiba atap langit rumah itu terbelah. Dan di situ datanglah malaikat Jibril, kemudian menjemput Nabi. Dan kemudian Nabi beserta malaikat Jibril berangkatlah ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam dibedah dadanya Nabi, dibersihkan, dikeluarkan hatinya, jantungnya, kemudian dibersihkan, dicuci di air Zamzam, dan dimasukkan dalam hikmah dan lain sebagainya sesuai dengan kehendak Allah, dan kemudian dijahit kembali, dirapatkan kembali. Jadi di dada Nabi itu ada bekas garisan. Kayak kita ini kan ada garis, ya? Dari sini ke sini ada garis. Nah, Nabi itu ada bekas garisan, karena itu sunatullah, bahwa sebagai bukti bahwa peristiwa itu terjadi. Jadi Nabi itu 2 kali dibedah oleh malaikat Jibril, itu 2 kali pembedahannya, pada saat beliau masih kecil dan ketika beliau menjelang atau ketika akan berangkat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi pada saat usia kecil 6-7 tahun
Ya, beliau ketika sedang mengembala kambing domba, karena tugasnya orang Arab dahulu itu biasanya anak kecil mengembala domba kayak kita dulu. Di kampung dulu kita kan mengembala domba kan, nah, kebo, sapi. Nah ketika sedang mengembala menungguin gembalaannya, datang mereka Jibril. Dan itu dikisahkan oleh beberapa yang melihat sempat bahwa Rasulullah sempat didatangi oleh seseorang yang menakutkan bagi mereka. Jadi pembedahan terhadap diri Rasulullah dilakukan 2 kali. Dan sama prosesnya, dibersihkan dengan air jam-jam dan dikeluarkan jantung, hati dan kotoran-kotoran yang ada di dalam dadanya, dikeluarkan, diberikan ilmu hikmah dan berbagai macam kebaikan. Sehingga Rasulullah akhlaknya baik karena hatinya bersih. Gitu. Nah, makanya kenapa kalau kita ingin beribadah itu bersihkan wudu dulu. Wudu itu membersihkan anggota tubuh yang sesuai diperintahkan dari muka, tangan sampai kaki. Tapi yang paling penting bersihkan hati dulu. Jadi kalau mau sholat, mau menghadap Allah itu hatinya bersih dulu. Jangan ada dengki, iri, julid, nggak boleh itu. Karena Rasulullah ketika akan melaksanakan Isra Mi'raj dibersihkan dulu hati, dimasukkan keyakinan iman. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, maka bersihkan hatinya. Mau ngaji, terutama kita mau menghadap Allah, bersihkan hati itu. Jangan ada perasaan dengki sama sesama, iri, kesel, mangkal, sebel, dan lain sebagainya. Sehingga kita ketika sedang beribadah, melaksanakan sholat, itu akan terasa nikmat. Gitu. Nah kalau begini contohnya, ketika orang berangkat haji, gitu kan, ketika kita ibadah di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kan enak, nikmat. Di tengah jutaan manusia dengan suasana yang panas, kita merasa nikmat melaksanakan tawaf, melaksanakan sholat, ya kan? Kenapa? Karena hati kita bersih. Kita bersihkan hati kita dengan satu tujuan, haji itu tujuan, haji menyengaja, yang disebut haji. Ya, nah kita pun kalau sholat kita harus begitu, niatkan bersihkan hati lillahi ta'ala, itu akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah kemudian Allah berikan keberkahan sekitarnya. Ketika sudah selesai dijahit kembali, kemudian berangkatlah dari Mekah dengan mengendarai buruk. Ya, yang buruk ada yang menggambarkan adalah bagaikan apa namanya, sebuah kuda. Ya, ada yang mengatakan begitu, yang memiliki sayap. Kita wallahu alam seperti apa. Dan sepanjang perjalanan baginda Rasulullah itu melihat ada pengembala sedang mengembala, ada yang ada kemah-kemah dan sebagainya. Jadi sepanjang perjalanan itu dalam beberapa hadis walaupun dhaif kategorinya, ada Rasulullah menceritakan tentang hal yang dilalui. Gitu. Sebagai nanti bukti bahwa peristiwa Isra, perjalanan malam hari yang dilakukan Rasulullah dari jarak yang sangat luar biasa jauhnya itu adalah suatu hal yang benar. Jadi nanti ketika pulang dari Isra Mi'raj pada siang hari, Rasulullah akan ditanya, si pulang pada malam hari di situ terus saya lewat, si kabilah Ono sedang ada dalam mana? Tanya sama kabilah itu. Jadi Rasulullah menyaksikan itu dari atas, beliau melihat apa yang terjadi sepanjang jalan dan diberikan keberkahan sepanjang jalan itu sampai akhirnya tiba di Masjidil Aqsa. Maka dalam kalimat ini alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang sekitar daripada antara Makkah dan Madinah itu Allah berikan keberkahan untuk diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tanda atau sebagian tanda besar kekuasaan Allah, sebagian besar tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalimatnya Sami'un Basir. Jadi Allah mendengar, Allah melihat. Wa ataina Musal kitab. Dan sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi Musa kitab, yakni kitab Taurat atau Taurat. Wa ja'alnahu, dan dijadikan kitab itu hudan, petunjuk bagi Bani Israel. Alla tattakhidu min duni wakila, dengan Allah firman atau dengan Allah berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Kata Allah dalam kitab Taurat itu, jangan menjadikan pelindung selain Allah, kata Allah.
Itu termaktub dalam kitab Taurat. Jadi isi daripada kitab Taurat itu jangan menjadikan pelindung selain Allah, jangan menjadikan Tuhan selain Allah, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Itu isi dari kitab Taurat itu. Sama nggak dengan Al-Quran? Sama. Isinya agar kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzurriyyatan man hamalna ma'ana. Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, disuruh Allah. Ini masih termaktub dalam kitab Taurat, juga termasuk dalam kitab Al-Quran. Ada kalimatnya. Satu, dalam kitab Taurat itu Allah menjelaskan tentang bahwa jangan menjadikan pelindung kecuali Allah. Maka kemudian dzurriyyatan man hamalna ma'anuh, wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nah gitu. Jadi gini kalimatnya. Pertama, Allah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa tentang perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, yang kedua Allah menceritakan tentang bahwa Allah telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kaumnya yang menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Nah gitu. Maka, hei umat Islam, gitu kalimatnya. Hei kaum Yahudi dan Nasrani, atau wahai umatnya Nabi Musa, kata Allah, jangan kau jadikan pelindung kecuali aku. Satu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hei umat manusia, ingatlah kalian sebagaimana Nabi Nuh yang Allah berikan karunia luar biasa, yang dari Nuh lah kamu turun temurun. Karena manusia nggak ada lagi kecuali turunan Nuh tuh saat itu. Dalam penjelasan para alim ulama, ketika terjadi bah yang sangat luar biasa yang menenggelamkan dunia itu, maka tidak ada lagi keturunan, tidak ada lagi yang hidup kecuali keturunan Nabi Nuh. Makanya disebut Nabi Nuh itu Abu Bashar Sani, bapak manusia kedua setelah Adam alaihissalam. Jadi manusia itu binasa semuanya itu, kecuali yang ada dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Makanya sekarang manusia yang ada di dunia ini itu pada dasarnya semua keturunan Nabi Nuh, ya, dari anak-anaknya. Jadi ketika Nabi Nuh itu dia dengan anak-anaknya yang 3 orang, karena semua anaknya 4, jadi satu itu 4 anak, ya. Nah yang satu yang durhaka namanya Kan'an, anak kesayangannya, anak kesayangan Nabi Nuh, tetapi dia pro ibunya. Jadi istrinya Nabi Nuh itu pembangkang, nggak pernah patuh kepada Nabi Nuh. Nah, kemudian anaknya ini memang kesayangan dari rumah bapaknya Nabi Nuh, tetapi dia sangat manut terhadap ibunya. Jadi akhlaknya nggak bagus, durhaka kepada Allah dan kepada Nabi Nuh, tidak mau turut dan manut. Maka kemudian Nabi Nuh naiklah kepada perahu, pada bahtera dengan anaknya yang 3 tadi, diserta dengan binatang dan lain sebagainya yang diperintahkan Allah. Ini Nabi Nuh itu dengan anak-anaknya yang punya istri. Jadi ada keturunan Nuh, bukan hanya bertiga, karena sudah dewasa. Dan Nabi Nuh itu sudah tua, dalam usia yang sudah tua matang, memiliki anak yang sudah punya istri, cuma punya anak, sudah punya mantu. Cuman kan nggak ceritakan dalam Al-Quran, tidak diceritakan juga secara gamblang, secara jelas bahwa Nabi Nuh itu membawa 3 anaknya. Tapi itu didapatkan dari para alim ulama berdasarkan kitab-kitab yang terdahulu. Maka kemudian berlayarlah bahtera itu mengarungi gelombang yang sangat luar biasa. Dan sebelum beberapa jauh kemudian Nabi itu melihat Kan'an sedang terapung-apung di tengah-tengah bahtera. Kemudian kata Nabi Nuh, hei Kan'an, naik ke kapal. Nah, apa yang dikatakan oleh Kan'an? Saya tidak mau naik ke kapal, saya akan mencari gunung yang tinggi agar saya selamat. Maka kemudian ketika Nabi Nuh berteriak agar Kan'an naik bahtera, naik kapal, maka tidak didengar dan tidak diindahkan. Kemudian datanglah ombak memisahkan keduanya. Maka kemudian Kan'an ditenggelamkan, mati dalam proses terjadinya bah yang sangat luar biasa yang menenggelamkan dunia, termasuk istrinya maksud saya.
dia mati. Nah kemudian akhirnya bahtera Nabi Nuh itu air surut, maka dia berlabuhlah di bukit Judi namanya, yang sekarang para ahli, para pakar ada yang mengatakan di daerah Sijistan, di daerah bekas Rusia sono, ada yang mengatakan di sini, di situ, di sini. Tapi itu tidak dijelaskan secara pasti di mana-mananya. Tapi yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka kemudian perahu dia bersandar, air surut, dan kemudian akhirnya di kemudian hari setelah beberapa waktu Nabi Nuh memerintahkan anaknya untuk berjalan dengan berbeda arah, sehingga nanti yang 3 anaknya namanya Sam, Ham, dan Yafid. Jadi ada 3, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Gitu, Kan'an, Sam, Ham, dan Yafid. Nah, Sam ini dia ke Eropa, melahirkan orang-orang Eropa, orang-orang putih bule, itu dari turunan Sam, karena dia larinya ke daerah-daerah yang memang Eropa, ada salju dan sebagainya. Nah sedangkan Ham larinya ke Afrika ya. Nah sedangkan Yafet larinya ke Asia. Maka orang Indonesia, orang Asia itu beda dengan orang Eropa dari fisik dan kulitnya, termasuk dengan orang Afrika, ya kan? Orang Afrika maaf hitam, ya kan? Orang Eropa ganteng-ganteng putih bule, orang Asia pendek-pendek matanya sipit, kuning, langsat, sawo matang, ya kan gitu kan, beda kan? Nah itu berdasarkan rasnya masing-masing, gitu. Berdasarkan turunannya, Sam, Ham, Yafet yang melahirkan sekarang manusia-manusia dengan beda-beda ini. Tapi bisa dikelompokkan dengan 3 kelompok, ya kan? Orang Eropa, Asia, Afrika, ya kan? Benua kan ada benua Eropa, benua Amerika. Kalau Amerika ini campuran Eropa dia. Ya, makanya orang Amerika itu sama orang Eropa hampir sama. Tetapi dia ditarik ke Amerika Latin. Amerika Latin itu orangnya pendek-pendek tapi ganteng, karena dia bluran antara Eropa dengan Afrika. Kulitnya nggak putih kalau orang Amerika Latin, kulitnya dia agak kemerah-merahan. Beda tuh kulitnya tuh. Nah, seiring waktu dan zaman dengan perubahan waktu, masa dan kondisi situasi, maka melahirkan manusia-manusia seperti sekarang. Tapi yang ada dalam kehidupan sekarang itu adalah turunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Itu. Nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, ingat tuh ketika anak keturunannya Allah muat di dalam perahu bersama Nuh, dan ingat bahwa Nabi Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukur itu. Kita bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul kita. Kita bersyukur bahwa Nabi Muhammad telah memerintahkan kepada kita dengan sholat 5 waktu kita sebagai sarana kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Tidak lagi melalui perantaraan. Kita 5 kali dalam 1 hari 1 malam kita disediakan waktu untuk bertemu dengan Allah. Ini kan gini, padahal bisa. Padahal punya pacar, misalnya lagi muda dulu, nah ya kan, punya orang yang dicintai. Nah kalau misalnya selama ini kita bertemu tuh susah banget, bahkan nggak bisa bertemu. Kata pacar kita, yuk dalam 1 hari 1 malam kamu boleh bertemu dengan saya. Ada waktu duhur, asar, maghrib, isya dan subuh tuh. Kamu boleh menghadap saya, boleh langsung kamu curhat, meminta kepada saya, apapun saya berikan. Nah gitu seolah-olah. Jadi kita diberikan waktu oleh Allah untuk langsung mengeluh, berkeluh kesah, mencurahkan apa yang kita rasakan dan kita alami. Diberikan waktu dalam 1 hari 1 malam 5 waktu. Jadi pada saat itulah Allah hadir, memperhatikan kita, mengawasi kita, mendengar doa-doa yang kita panjatkan sepanjang sholat kita. Itu makanya kalau kita sadari itu, sesungguhnya kita sangat beruntung. Tidak lagi perlu melalui perantaraan orang kita menyampaikan keinginan kita. Contohnya kalau kita kadang-kadang kan, misalnya ada Pak Presiden, kita pengen agar rumah kita yang hancur itu, misalnya Padarlan rumah amburadul pengen dibangun, nggak perlu lagi Padarlan. Kalau misalnya selama ini kan harus ada surat keterangan dari kelurahan menyatakan tidak atau orang miskin, kemudian diajukanlah ke dinas sosial, ya kan?
dari kelurahan baru sampai kepada presiden, lama kan prosesnya. Nah kata Allah nggak perlu lagi. Padahal tiba-tiba langsung saja kata Pak Jokowi itu ke saya. Padahal bikin surat langsung sampai ke Pak Jokowi. Kira-kira cepatan mana diwujudkannya, melalui perantaran orang apa langsung ke Pak Jokowinya? Langsunglah kita itu ketika sholat langsung kepada Allah. Maka minta dalam sholat. Dalam sholat kita minta apapun, minta untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Itu. Maka kita harus bersyukur sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian lanjut ayat yang keempat. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab, dan Allah tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab Taurat itu apa yang ditetapkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kamu wahai Bani Israel pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar ini. Jadi sudah ada di dalam kitab Taurat ketetapan karakter Bani Israel itu akan melakukan kerusakan dalam kehidupan dunia ini 2 kali kerusakan, dan akan berperilaku menyombongkan diri dengan kesombongan yang luar biasa. Ya ini Israel, kalau kita lihat Israel kan sombong dia dengan luar biasanya, dengan dengan super kekuasaan, merasa diri hebat, membombardir saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu contoh-contoh yang sudah ada di depan mata kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa wa'du ulama, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama, nih kejahatan pertama terjadi, dari kedua kejahatan itu kami datangkan kepada hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti bahwa Bani Israel turunan Yakub alaihissalam itu akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali kerusakan, dan mereka akan menyombongkan diri dalam kehidupan ini. Nah, apabila hukuman kata Allah Subhanahu wa taala atas kejahatan pertama dari Bani Israel ini, maka menghukum Bani Israel karena kejahatannya itu adalah dengan mendatangkan hamba Allah yang perkasa. Makanya Bani Israel itu kan menjadi budak, diusir dari Palestina. Kenapa? Karena mereka merusak tatanan kehidupan, berlaku sombong, sehingga akhirnya datang seseorang yang diutus oleh Allah melalui kekuasaan seorang penguasa yang mampu mengusir Bani Israel seluruhnya dari Palestina. Diusir tuh, maka kemudian diusirlah mereka lagi ke Mesir. Nah disitulah mereka diperbudak oleh Fir'aun, gitu kan, diperbudak oleh Fir'aun. Dan kemudian setelah itu ketika dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan mereka sudah mendapatkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, mereka akan dibawa lagi ke Palestina. Nah, akhirnya mereka mengisi lagi Palestina, tetapi melakukan perbuatan kerusakan lagi. Nah, di saat itulah mereka kembali diusir, bahkan dihabiskan dari Palestina, sehingga mereka hanya ada yang mati, ada yang sebagainya. Bahkan Hitler, ingat sejarah Hitler, seorang penguasa Jerman Nazi yang pada Perang Dunia Kedua itu membunuh 1 juta orang Yahudi. Jadi dikubur hidup-hidup, ditembakin 1 juta orang Yahudi, dan itu dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa oleh dunia. Tetapi apa yang diucapkan oleh Hitler? Saya membunuh orang-orang Yahudi ini dengan mengubur hidup-hidup mereka dan kemudian ditembakkan hidup-hidup itu, kalian akan mengetahui bagaimana nanti kekejaman orang Yahudi. Maka saya melakukan, dan itu terbukti kan, Yahudi bagaimana sikap, bagaimana perbuatannya terhadap orang-orang Palestina yang gak mengenal lagi kepri kemanusiaan. Bahkan perempuannya dibunuh, dimutilasi, organnya diambil, laki-lakinya kulitnya dikuliti. Jadi kulitnya dikuliti. Jadi orang Palestina itu mereka dikubur hidup-hidup. Ada yang dikubur hidup, ada yang dikuliti. Dagingnya dipisahkan dari kulitnya, organ-organnya dikeluarin, jantungnya. Itu kejahatan daripada orang
Israel. Nah itu. Kemudian kata Allah, "Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak kami, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Nah ini, jadi kemudian Allah memberikan bantuan kepada Bani Israel, dia mampu kembali ke Palestina saat itu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah kemudian ayat ke-7, ayat terakhir, jika kamu berbuat berarti kamu berbuat untuk baik-baik. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah ini, jadi hukuman bagi hukuman bagi orang-orang kafir di masa Rasulullah. Kedua, hukuman bagi orang-orang kafir di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketiga, hukuman bagi Bani Israel. Ada 3 tuh. Ketika mereka melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi dengan melakukan penyembahan-penyembahan bukan kepada Allah, ketika mereka melanggar bahkan menentang hukum-hukum Allah, maka Allah akan datangkan bencana gitu. Maka disimpulkan dalam ayat ke-7-nya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik nih, maaf misalnya, padahal bersedekah kayak seperti ini misalnya. Orang bersedekah hakikatnya itu kebaikan untuk dirinya sendiri, karena ini pahalanya besar. Untuk dunianya dia akan Allah berikan balasan, untuk akhiratnya lebih besar lagi balasannya. Jadi gini kalimat ini, kan padahal ingat nggak dengan Yusuf Mansur, dengan pola rumus sedekahnya, ya kan? Yusuf Mansur mengatakan kalau kamu bersedekah sekian, Allah akan balas sekian. Saya sudah ngalamin itu, Yusuf Mansur kan? Maka terkenalah dia ustadz sedekah gitu. Kamu pengen mobil, nih mobilnya ke saya, kamu akan dapat pesawat terbang dan sebagainya, misalnya dengan berbagai macam hal yang disampaikan, walaupun itu pinter-pinternya Yusuf Mansur saja merayu orang kan gitu kan. Karena kenyataannya justru banyak penipuan terjadi oleh Yusuf Mansur. Terlepas dari itu, sudah ada banyak buktinya ketika orang bersedekah sekian, maka Allah balas sekian langsung dalam kehidupan dunianya. Dan belum lagi nanti pahala di akhiratnya tidak putus. Jadi kalau misalnya maaf, padahal ingin dapat 1 juta, pancing 10.000. Kalau pancing 100.000, maka akan mendapatkan 1 juta. Karena 1 dibalas 1 dibalas 700 kali. Jadi kalau 1 dibalas minimal, ukuran minimal standarnya 1 dibalas 10. Jadi kalau padahalan bersedekah 1.000 akan mendapatkan 10.000. Kalau padahalan bersedekah 100.000 akan mendapatkan 1 juta, itu minimal. Tetapi ada hitungannya 700 kali. 700 kali tinggal kalikan. Kalau padahalan bersedekah 1.000 maka dikali 700 berapa? Menjadi 700.000. Benar nggak? 1.000 ditambah 700, jadi 700.000 dengan 1.000 saja. Kalau dengan 10.000 berarti mendapat mendapat berapa? Mendapat 7 juta. Kalau dengan 100.000 mendapatkan 70 juta. Ya itu hitungan minimal. Itu cash dalam kehidupan dunia. Jadi ketika kita memancing rezeki, maka pancinglah dengan sedekah itu. Makanya kenapa orang misalnya banyak melakukan itu. Ada yang dia bersedekah untuk memancing rezeki. Jadi kalau ingin rezekinya lancar, usahanya lancar, maka banyakin sedekah. Nah itu contohnya seperti itu. Itu dibalas di dunia langsung. Belum lagi itu nggak hilang akhiratnya. Akhiratnya nggak hilang. Pahala akhiratnya tetap menjadi pahala tabungan kita. Nah itu yang dikatakan jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu sesungguhnya hakikatnya itu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya, jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita. Kemudian di akhir itu, faida ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjidal haram masjidah kama dakhulu awwala marrah wa litabbiru ma'anaw tadbira. Kata Allah, apabila datang satu hukuman kejahatan yang kedua,
maka kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka masukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah itu. Jadi nanti orang-orang Bani Israil itu dihukum oleh Allah karena melakukan 2 kali kejahatan. Dengan kejahatan yang luar biasa, maka dihukum secara langsung oleh Allah dengan mendatangkan bencana-bencana. Jadi mereka itu diusir dari sana sini, kiri sana sini, dimusuhi oleh manusia-manusia di dunia. Ya seperti sekarang aja. Yang mendukung itu kan cuma Amerika, hanya sekelompok sekecil negara. Tapi seluruh dunia ini kan melaknat, ya kan, dengan perbuatan Israel. Nah ini bukti daripada ayat Al-Quran betapa benarnya Allah. Nah jadi kesimpulannya pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun yang telah terjadi, yang akan terjadi, atau yang sedang terjadi, maka itu harus menambah kekuatan iman kita kepada Allah. Yang kedua, apapun yang kita terima, baik itu adalah sebuah hal yang menurut kita menyakitkan kita, membuat kita menderita, atau apapun yang membuat kita bahagia berupa nikmat dan rezeki, pandai bersyukur. Syukur kita, alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan umur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya rumah roboh ya Allah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Jadi banyakin syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, banyakin berbuat baik. Karena kebaikan itu manfaatnya untuk kita. Jauhi perbuatan-perbuatan buruk, karena perbuatan yang buruk itu hakikatnya keburukannya akan menimpa kita. Jelas ya? Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.